Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarni dengan NIM A32124108 dari kelas C Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hukum adat, mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Hasdin SPD MPD. Nah, yang pertama, pengertian adat. Adat adalah sekumpulan norma aturan, kebiasaan, dan nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Adat mencerminkan budaya dan cara hidup suatu kelompok masyarakat yang berkembang dari generasi ke generasi. Adat berfungsi sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, seperti upacara adat, tata krama, hubungan sosial, dan penyelesaian konflik. Selanjutnya, pengertian hukum adat. Hukum adat adalah seperangkat aturan atau norma tidak tertulis yang berkembang dalam masyarakat adat dan memiliki kekuatan hukum karena diakui dan dipatuhi oleh komunitasnya. Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan, warisan, tanah, dan penyelesaian sengketa. Meskipun tidak selalu tertulis, hukum adat tetap memiliki sanksi yang ditegakkan oleh pemuka adat atau lembaga adat, dan dalam beberapa kasus hukum adat yang diakui dalam sistem hukum nasional. Nah, adapun beberapa poin yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, sanksi hukum adat versus hukum positif atau HAM, hak asasi manusia. Hukum adat dan hukum positif memiliki perbedaan dalam hal sanksi. Sanksi dalam hukum adat lebih bersifat sosial seperti pengucilan atau denda adat. Sedangkan dalam hukum positif, sanksi telah diatur secara jelas dalam undang-undang dan dapat berupa hukuman pidana atau perdata. Selain itu, hukum positif juga memperhatikan aspek hak asasi manusia atau HAM yang memastikan bahwa sanksi yang diberikan tidak melanggar hak-hak dasar individu. Nah, yang kedua ada pluralisme hukum. Pluralisme hukum adalah kondisi di mana dalam satu masyarakat terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku. Misalnya, di Indonesia terdapat hukum adat, hukum agama, dan hukum negara yang berjalan secara bersamaan. Keberagaman ini seringkali menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum, terutama ketika terjadi konflik antara hukum adat dan hukum negara. Nah, yang ketiga, corak hukum adat. Hukum adat memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dari hukum lainnya. Coraknya cenderung tidak tertulis, diwariskan secara turun-temurun, bersifat fleksibel, dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, hukum adat lebih menekankan pada keseimbangan sosial dan penyelesaian konflik secara musyawarah dibandingkan dengan penghukuman. Nah, selanjutnya ada yang keempat, peran negara. Negara memiliki peran penting dalam mengakui, melindungi, dan mengakomodasi hukum adat adalah sistem hukum nasional. Dalam beberapa kasus, negara dapat mengadopsi norma-norma hukum adat ke dalam hukum positif, seperti dalam pengakuan hak-hak masyarakat adat atas tanah. Namun, ada juga tantangan dalam memastikan bahwa hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan HAM. Nah, yang kelima, sumber hukum yang sah. Sumber hukum yang sah dalam konteks hukum adat dapat berasal dari kebiasaan yang telah lama berlaku dan diakui oleh masyarakat. Selain itu, hukum adat juga bersumber dari keputusan kepala adat, musyawarah masyarakat, dan aturan yang diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, dalam hukum positif, sumber hukumnya adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, yang keenam, reorientasi hukum adat. Reorientasi hukum adat adalah upaya untuk menyesuaikan hukum adat agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Seiring dengan
modernisasi, dan globalisasi, beberapa aspek dalam hukum adat mungkin perlu diperbarui agar tidak bertentangan dengan hukum negara atau HAM. Oleh karena itu, hukum adat harus tetap adaptif agar dapat diterima dalam sistem hukum nasional tanpa kehilangan nilai-nilai tradisionalnya. Nah, itulah pemaparan singkat dari saya dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.